Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3A. Pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SMM. Dan yang juga saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Abdul Aziz Wahab MAG. Dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yakni Bapak Nutupa. Dan juga Bapak Kaprodi yang saya hormati, yakni Bapak Abdul Wafur. Dan yang saya hormati yakni Bapak Nuntufah selaku dosen pembimbing mata kuliah fundamental. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode ekonomi Islam. Baik, yang pertama di sini ada filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu. Filsafat ilmu sebagai disiplin ilmu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ontologi, kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Ontologi sendiri yakni berkaitan dengan apa yang dipelajari atau apa objek studi ilmu. Dan epistemologi yakni berkaitan dengan bagaimana ilmu mempelajari objek studinya menggunakan metode tertentu, yaitu metode keilmuan atau metode ilmiah. Dan yang terakhir di sini ada aksiologi, yakni ilmu berkaitan dengan apa nilai guna dari ilmu. Selanjutnya di sini ada filsafat ilmu sebagai landasan filosofis bagi ilmu pengetahuan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kerangka teori, yang kedua ada paradigma ilmiah, yang ketiga ada asumsi dasar. Kerangka teori yaitu penemuan yang dihasilkan oleh ilmuwan yang melakukan penelitian ilmiah terhadap masalah tertentu dalam lingkup bidang ilmu tertentu. Sedangkan paradigma ilmiah yakni berasal dari teori tertentu yang telah mengalami eskalasi yang ditandai dengan perluasan objek dan perspektif yang lebih baru. Yang selanjutnya ada asumsi dasar, yaitu aspek terdalam dari bangunan keilmuan sehingga dapat saja dianggap tidak ada, kecuali bagi mereka yang memiliki kepekaan filsafat ilmu. Oke, dilanjut dengan filosofi ilmu dan peranannya dalam ekonomi Islam. Yakni yang pertama ada wahyu dan akal, yang dimana keterkaitan agama dan ilmu dapat dikaji dengan melihat kaitan antara wahyu dan akal. Selanjutnya ada paradigma ekonomi Islam. Ekonomi Islam didirikan atas dasar ilmiah yang kuat. Ekonomi Islam memiliki struktur keilmuan yang lengkap, yaitu ia memiliki landasan filosofisnya sendiri. Dasar ilmiah itu landasan mikro dan paradigma syariah. Terakhir ada perbedaan anatomi ilmu pengetahuan dalam Islam dan konvensional. Ilmu pengetahuan Islam yakni ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya berasal dari akal, panca indera ataupun pengalaman kehidupan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi akal kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah panduan keberilmuan bagi seluruh umat manusia melalui sebuah petunjuk Al-Qur'an. Sedangkan ilmu pengetahuan konvensional yakni ilmu pengetahuan yang telah melalui proses-proses yang disebut sebagai empirical evidence process, yang dalam mempelajari ilmu pengetahuan ada metode riset untuk menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan itu ada dan diuji validitasnya. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan hilaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.